Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'mininan rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita semua dapat berkumpul bersilaturahim untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Besar Siti Ruqayyah ini masih dalam keadaan sehat walafiat, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiyuna Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut ajaran ahlu sunnah wal jamaahnya hingga yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Jumat siang ini izinkan Al-Fakir Khotib berwasiat dan menyampaikan kepada hadirin jamaah salat Jumat, khususnya kepada khotib pribadi sendiri, mari tingkatkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik dimanapun itu tempatnya, kapanpun waktunya, dan dalam kondisi apapun keadaannya. Karena dengan modal iman serta takwa, kehidupan seseorang akan lebih mudah,
Dengan iman serta takwa kehidupan seseorang akan lebih terarah, dan dengan iman serta takwa kehidupan pun akan menjadi bertambah barokah. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat khutbah kali ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang berisi bahwa ada salah satu amalan yang mana dengan amalan tersebut kita akan niscaya masuk ke dalam surga. Jadi ada salah satu amalan yang siapa saja mau mengamalkan amalan tersebut, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Al-Fakir khotib dapat amalan ini, yang artinya khotib belajar dari seorang guru, guru pun belajar dari seorang guru, dan seterusnya. Khotib Al-Fakir dapat amalan ini yang pertama dari sang ustadz yang bernama Imam Ahmad. Kemudian beliau juga dapat amalan ini juga dapat dari gurunya, yaitu Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, ataupun lebih terkenalnya disebut dengan Gus Bahauddin. Beliau pun dapat amalan ini juga dapat gurunya, yaitu Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair almarhum al-maghfurlah, yang mana makamnya berada di tanah Makla, Makkah Mukarramah. Dan beliau pun juga sama dapat amal ini dari gurunya, yaitu siapa? Syekhuna Kiai Haji Abdul Karim, yang mana beliau selaku pendiri dari pengasuh Ponpes Lirboyo Kota Kediri. Beliau pun juga sama dapat amalan tersebut dari gurunya. Siapa gurunya beliau? Beliau gurunya Syekhona Khalil Bangkalan, wali masyhur di tanah Madura pada saat zamannya. Suatu ketika Al-Fakir dikisahkan, diceritakan oleh sang guru bahwa ada salah satu amalan yang mana ketika amalan tersebut mau diistiqomahkan, mau kita langgengkan, maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Pada saat itu Al-Fakir masih tolabul ilmi, status masih santri. Hingga ada salah satu rekan kami yang bertanya, "Wahai Ustadz, wahai guru, apa amalan tersebut?" Saking keinginannya, cita-cita dia sebagai seorang muslim adalah tiada lain hanya masuk ke dalam surga. Hingga seorang guru menjawab pertanyaan sang murid tersebut. Huwa yasirun walakin man ya'malu bihi qalilun. Amalan ini yasir. Amalan ini adalah amalan yang mudah. Amalan yang termasuk kategori ringan, walakin man ya'malu bihi qalilun, akan tetapi amalan ini sangat sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya. Terlebih mohon maaf di zaman sekarang ini sangat sekali orang yang mau mengamalkan amalan tersebut. Lantas kami sebagai tolabul ilmi, santri pada saat itu merasa heran dan terkejut. Kok bisa ada suatu amalan mudah, ringan, akan tetapi sangat sedikit sekali orang yang mau mengamalkannya. Terlebih di zaman sekarang akhir ini. Ayyuhal hadirun jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru kami menjawab, melanjutkan perkataannya dengan mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin ashran wa hamida ashran wa kabbara ashran fadakhala alaihi al-jannah. Yang artinya, barang siapa man sabbaha, yang barang siapa yang membaca kalimat tasbih
Subhanallah, 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 subhanallah ba'da dubura kulli sholatin, setelah setiap selesai sholat maktubah, hanya 10 kali saja minimal. Kemudian dilanjut wa hamida asron, dilanjutkan membaca kalimat tahmid, alhamdulillah, 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 alhamdulillah asron sebanyak minimal 10 kali saja. Kemudian dilanjut wa kabbara asron, kemudian membaca kalimat takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka fadakhala alaihi jannah. Sabda Rasul, maka ia termasuk kategori masuk ke dalam surga. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut artinya kita tahu bahwa amalan tersebut adalah termasuk kategori amalan yang mudah, amalan yang ringan. Oleh karena itu, mari sebagai kita jiwa yang muslim untuk meningkatkan salah satu upaya takwa serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimallah kita bisa mendawamkan, kita bisa melanggengkan, kita bisa mengistiqomahkan amalan-amalan tersebut. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk hambanya tiada lain hanya untuk menyembah ataupun mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di khutbah Jumat siang ini, mari dalam upaya meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Semisal ketika setelah sholat maktubah, kita tidak hanya berdiam diri saja, ataupun kita malah membuka handphonenya, ataupun malah kita setelah salam langsung keluar tanpa berdoa kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagai upaya meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir juga mengajak kepada hadirin jamaah Jumat, khususnya kepada khatib pribadi sendiri. Mari tingkatkan serta dawamkan amalan tersebut, yang mana mudah-mudahan dengan keistiqomahan, dengan melanggengkan amalan yang setelah sholat maktubah tersebut, maka kategori seorang muslim tersebut adalah fadakhala alaihi al-jannah, maka seorang muslim tersebut akan masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد العباد سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudusihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي